Pemisahan pemilu nasional tahun 2029 itu terlihat kontroversial ya. Tapi halo, salam jumpa kembali di channel Radar Demokrasi 62 Plus ya. Serius kalau perlu, satir kalau mampu ya. Mantap. Oke, sahabat Radar Demokrasi 62 Plus sekalian, saat ini kita berada di segmen ulas berita dan kita akan mengulas ya, membacakan sebuah berita yang ditulis oleh mediatempo.co pada 26 Juni 2025 ya. Judulnya yang sangat keren dan menarik sekali ya, yang lagi viral di minggu-minggu terakhir ini ya. Mahkamah Konstitusi putuskan pemilu nasional dan daerah diselenggarakan terpisah ya. Dan keputusan ini akan berlaku mulai pemilu tahun 2029 ya. Sahabat Radar Demokrasi 612 sekalian. Jadi selama ini kan kalau pemilu serentak itu kita memilih 5 kotak ya. Di bilik suara itu ada 5 kotak. Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota, 5 kotak. Tetapi kali ini akan terpisah. Ya, tahap pertama kita akan memilih ya Presiden dan Wakil Presiden 1 kotak, kemudian DPR RI 1 kotak, sudah 2 kotak, dan DPD 1 kotak. Jadi 3 kotak. Pemilu nasionalnya kita akan memilih 3 kotak. Lalu selang 2 tahun itu kita akan melaksanakan pemilu daerah di mana ada kotak gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil, wali kota wakil 2 kotak, lalu DPRD provinsi 1 kotak, dan DPRD kabupaten kota 1 kotak. Jadi pemilu daerahnya ada 4 kotak. Oke. Keputusan ini tentu ada pro dan kontra ya. Ada yang setuju ya, ada yang tidak setuju gitu ya. Oke, dan saya kira itu adalah hal yang wajar-wajar saja dalam sistem demokrasi kita ya. Oke, tetapi pada kesempatan ini sahabat Radar Demokrasi 612 sekalian, saya justru ingin membagikan beberapa hal positif dari keputusan ini. Dan saya kira apa yang saya sampaikan juga mungkin merupakan mewakili pikiran-pikiran atau harapan-harapan dari sebagian masyarakat Indonesia. Tetapi saya sadar bahwa mungkin sebagian dari kita tidak sependapat ya, atau tidak setuju dengan keputusan ini. Oke, sahabat Radar Demokrasi 612 sekalian, kalau ada yang tidak sependapat atau tidak setuju, saya kira tuliskan komentar Anda di kolom channel ini ya, supaya diskusi kita semakin berlanjut, semakin mantap ya. Oke. Di sini saya ingin menyampaikan ada 4 hal positif ya dari keputusan MK ini ya. Yang pertama itu adalah kualitas pilihan masyarakat itu akan semakin meningkat. Ya, kenapa demikian? Karena begini teman-teman, sahabat Radar Demokrasi sekalian, sekarang ini kan nanti saat pemilu 2029 itu kan tahap pertama kita menyelenggarakan pemilu nasional. Ada presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI dan DPD. Jadi saya kira perhatian masyarakat atau konstituen itu akan lebih terarah ya. Kampanye-kampanye yang mereka dapatkan juga akan lebih terarah, tidak tumpang tindih gitu ya. Jadi ketika kampanye atau informasi-informasi yang masyarakat konstituen serap itu adalah terarah dan baik, maka saya kira itu akan berdampak terhadap hasil pilihan mereka. Mereka akan memilih pemimpin atau calon legislatif atau calon DPD yang mungkin ya, yang benar-benar punya kualitas bagus ya, yang benar-benar punya kompetensi, yang benar-benar punya rekam jejak baik. Sehingga saya kira dari kebijakan ini akan menghasilkan pilihan pemimpin yang berkualitas, baik dari level nasional maupun level daerah. Di daerah pun sama ya. Jadi masyarakat akan terfokus. Pertama mereka fokus kepada calon pemimpin nasional ya, ada presiden, wakil presiden, ada DPR RI dan DPD. Kemudian yang kedua adalah mereka fokus kepada calon pemimpin lokal. Ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, lalu DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi masyarakat lebih fokus dan mereka lebih positif menerima informasi-informasi, gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh calon pemimpin mereka, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kampanye mungkin lebih terarah dan ya akan lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat edukatif ya. Saya kira betul sekali. Ya, jadi dengan pemilu diselenggarakan terpisah ya kampanye juga akan semakin baik, kualitas kampanye akan semakin baik ya. Yang pertama pemilu nasional, kemudian yang kedua adalah pemilu daerah. Jadi masing-masing fokus.
Tahap pertama masyarakat akan fokus dengan visi misi gagasan besar presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD, ya. Lalu yang kedua adalah masyarakat akan fokus dengan visi misi gagasan besar dari politisi-politisi lokal. Jadi kampanyenya makin terarah. Dengan demikian maka hal-hal yang bersifat gimmick, ya, hal-hal yang bersifat apa namanya, berita hoax dan sebagainya itu saya kira tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena kalau misalnya ada calon pemimpin, ada calon legislatif yang masih mau memerankan, mempraktekkan pola-pola lama dengan melakukan gimmick, dengan melakukan kampanye hoax dan sebagainya, saya kira gampang dideteksi. Masyarakat gampang melihat, gampang mengetahuinya. Kenapa? Karena ya calonnya terbatas, ya. Sekarang kan pemilu nasionalnya sendiri dan pemilu daerahnya sendiri. Jadi ketika ada yang memainkan peran itu ya gampang sekali terdeteksi oleh masyarakat. Masyarakat akan cepat membedakan pemimpin mana yang hanya bisa gimmick doang dan pemimpin mana yang memang punya kompetensi, punya kemampuan yang baik yang harus dipilih. Jadi itu saya kira luar biasa. Dampaknya baik sekali untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih teredukasi, ya. Kampanye-kampanye yang disampaikan itu akan lebih banyak bersifat edukasi dan tentu itu membuat masyarakat akan semakin cerdas dalam politik, ya, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan akuntabilitas calon, gitu ya. Jadi para calon ini tidak bergantungan lagi. Kalau zaman dulu kan ya kita tahu bahwa atau dalam sistem lama ya kita tahu bahwa politisi-politisi lokal itu akan nebeng popularitas dengan apa namanya, kekuatan calon-calon nasional, ya. Katakanlah presiden, wakil presiden atau DPR RI atau DPD. Tetapi saat ini ya masing-masing harus menunjukkan kapasitas, menunjukkan kemampuannya sendiri. Tidak bisa lagi orang politisi daerah, politisi lokal mengandalkan soal kedekatan dia dengan presiden, calon wakil presiden dan sebagainya, soal foto bersama, duduk bersama, video bersama, tidak. Tetapi kali ini mereka harus menunjukkan kompetensi, kemampuan mereka. Jadi ya mereka harus menunjukkan bahwa ya saya layak untuk dipilih sebagai entah itu pemimpin nasional maupun pemimpin daerah. Jadi ya saya kira ini hal yang baik. Kemudian yang keempat itu adalah menguatkan desentralisasi dan otonomi daerah, ya. Dengan pembagian atau pemisahan ini maka masyarakat di daerah itu akan semakin disadarkan bahwa penting sekali untuk memilih pemimpin lokal yang benar-benar berkualitas, ya. Tidak semata-mata memilih pemimpin lokal karena dia punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, dia sering jalan bersama, makan bersama, tidak. Tetapi apa namanya, masyarakat di daerah-daerah pun harus sadar bahwa eh, keberlanjutan atau pembangunan daerah itu tergantung dari pemimpin lokalnya, kualitas pemimpin lokalnya. Kualitasnya itu bukan soal bagaimana dia sering bertelepon dengan pemerintah pusat atau bagaimana dia sering berfoto-foto dengan pemerintah pusat, tidak. Tetapi dia punya kemampuan dasar yang oke. Dia punya rekam jejak yang baik. Saya kira soal relasi dengan pemerintah pusat itu kan gampang terbentuk sebenarnya, ya. Siapapun dia ketika dia memiliki kemampuan yang baik, dia memiliki kualitas yang mantap, saya kira gampang-gampang saja dia membangun relasi. Apalagi relasi kekuasaan, ya, daerah dengan pusat itu kan semua orang bisa melakukannya, ya. Jadi dengan adanya sistem ini, perubahan sistem ini, maka masyarakat di daerah pun akan semakin jeli melihat pemimpin daerahnya, ya. Dia tidak akan gampang dibodoh-bodohi dengan seorang calon, ya, datang dengan menunjukkan kedekatan dia dengan orang-orang besar di pusat, lalu masyarakat semua pun akhirnya tertipu dan memilih dia. Saya kira ini akan berubah, ya. Masyarakat akan tahu betul daerah ini membutuhkan pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat bukan karena popularitas dan gimmick, tapi pemimpin yang hebat secara kualitas dalam memimpin. Saya kira demikian, ya, sahabat Radar Demokrasi 62 Plus sekalian. Itu adalah hal-hal positif menurut saya dari kebijakan MK dalam rangka mengubah sistem pemilu nasional kita, ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kalau punya pikiran yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ini. Dan jangan lupa sekali lagi dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke? Salam demokrasi, mantap!